Mestilah kita ini ingin selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan memang itulah yang kita mohonkan. Selamat agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu banyak juga yang keliru tuh membaca tuh. Kadang-kadang ditambah nana di ujungnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Ada tak pernah dengar itu? Wa afiatan fil jasadina. Mana boleh begitu? Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada alif lam, enggak boleh ada dhamir di belakang. Dia mesti dibaca fil jasad. Sukun itu fil jasadi, kalau mau dibuat harokatnya masih dibaca lanjutannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kalau mau disukunkan fil ilm, wa barakatan fir rizqi. Cuma karena kita ini terpengaruh dengan bahasa Indonesia, kita tambah-tambah nanya itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afatan fil jasadina. Enggak mungkin ada na itu kalau ada alif lam. Fil jasadi tambah pula na. Itu kalau orang tahu bahasa Arab dia senyum-senyum aja. Bisa pula tambah na katanya. Enggak mungkin terjadi, itu kaidah bahasa Arabnya rusak sekali. Boleh ditambah na tapi tak ada alif lam. Fi jasadina boleh, wa afiatan fi jasadina, wa barakatan fi rizqina. Tapi itu tidak lazim dalam kaidah bahasa Arab. Kenapa? Pangkalnya dah ada kami, inna panjangnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Begitu idealnya. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, yang kami mohonkan ini apa? Salamatan fid din, selamat dalam agama. Kan gitu. Wa afiatan fil jasad, sehat badan. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Wa barakatan fil rizqi, rezeki barokah. Kan itu doanya tuh. Cuma karena kita nih rezeki berkah kami, gitu kan? Berkah rezeki kami maksudnya tuh barakatan fil, karena dicocokkan dengan bahasa Indonesia. Itu namanya pemaksaan bahasa Arab ke Indonesia. Maknanya gitu. Tapi kita memaklumi karena mungkin tak semua kita pandai bahasa Arab. Cuma kalau kita mau mengamalkan itu bagus tanya juga. Apa mandai-mandai aja kita nambah nana tuh, tanya sama yang alim, yang berilmu tentang bahasa Arab. Boleh enggak ditambah nani Pak Ustaz? Nah, di situ rinciannya. Secara bahasa kalau mau ditambah na tanpa alif lam boleh, tapi tidak lazim dalam bahasa Arab karena mubazir, dia tabzir, mubazir kata. Karena dengan menyebut wa barakatan fir rizqi itu sudah otomatis masuk ke kaminya tuh, walaupun tidak disebut nanya. Ada lagi yang salah paham. Saya pernah dulu membaca doa itu fir rizqi, kan dibunyikan kasrohnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Waktu itu wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, sengaja. Karena mungkin sebagian orang fil ilm itu agak lain bunyinya, akhir fil ilmi, ya enggak apa-apa karena dibaca kasrohnya. Wa barakatan fir rizqi. Adalah jamaah yang selesai sholat, San, Ustaz kalau nyebut fi rizqi itu San, itu rezeki Ustaz saja yang Ustaz doakan tuh katanya. Wa barakatan fir rizqi itu. Itu kita jelaskan. Kalau fi rizqi panjang baru rezeki saya artinya. Tapi karena ada alif lam fir rizqi, berkah rezeki kita semua. Nah, jadi walaupun tak ada naya, tapi karena na inna tadi dah ada, maka tak apa-apa kita menyebut fir rizqi. Atau kalau mau disukunkan juga fir rizq. Sebagian orang payah nyebutnya tuh fir rizq. Jadi supaya enggak sulit, fir rizqi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan
ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sin, jangan syah. Banyak pula juga syakarat itu kan. Kalau syakarat syukur artinya. Syakarat sin. Sakarat itu sakaratul maut. Sakaratun. Allahumma inna nas'aluka apa tadi? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata inilah yang disebut dalam hadis tadi. Wan najata minan nar, selamat dari neraka. Selamatan selamat juga, najata selamat juga. Selamat, terhindar, terbebas. Yang didoakan tuh wan najata minan nar, selamat dari neraka. Amin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita pada malam ini kita bertahmid memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita meraih fadilahnya, keutamaannya. Kemudian kita melanjutkan dengan majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Nabi sebagai majelis yang dicucurkan rahmat oleh Allah. Ghasyiyat bihimur rahmah. Bahkan ketika kita ngaji seperti ini, malaikat itu mendoakan kita. Dua yang didoakan malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni mereka, ampuni dia, curahkan rahmat kepadanya. Maka bersyukur kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan terus mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh, istiqomah sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi ini nama lain kitabnya disebut juga dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' artinya kitab yang membahas secara komprehensif hadis-hadis Nabi yang dimuat dalam Sunan At-Tirmidzi ini disebut sebagai Kitabul Jami'. Ulama-ulama kita dulu, mereka kalau mengkaji hadis itu yang lebih utama, yang didulukan itu membahas kitab Sunan At-Tirmidzi, bukan Sahih Bukhari. Walaupun kualitas kedudukan Sahih Bukhari ini yang paling tinggi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu yang paling tinggi. Tapi ketika memulai ngaji hadis, ulama-ulama kita hingga hari ini, khususnya ulama-ulama yang fokus di hadis ini, ulama-ulama di India, Pakistan, mereka tuh ahlul hadis. Ngaji pertamanya itu Sunan At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi penulisnya. Dan memang memiliki keistimewaan sendiri. Sunan At-Tirmidzi ini punya keistimewaan. Kata Imam At-Tirmidzi, man kana fi baitihi kitabul jami' faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Siapa yang memiliki kitab Sunan At-Tirmidzi atau Kitabul Jami',
seakan-akan Nabi sedang berbicara di rumahnya. Nah, jadi habis ini yang belum punya kitab Sunan At-Tirmizi, belilah. Siapa yang memiliki kitab Sunan Tirmizi, seakan-akan Nabi sedang berbicara di rumahnya. Tapi jangan dimiliki aja, dibaca juga. Kalau dimiliki tak pengaruh dia. Dimiliki, dibaca, seakan-akan Nabi sedang berbicara. Nah, itu menunjukkan keistimewaan kitab Sunan At-Tirmizi. Salah satu hadisnya mau kita bahas ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu hadis dalam Sunan At-Tirmizi ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Nah, Uqbah bin Amir bertemu dengan Nabi dan mendengar hadis Nabi. Apa kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat? Jadi pertanyaannya itu sederhana sekali. Pertanyaan sahabat kepada Nabi itu, man najatu? Apa itu selamat? Yang ditanya sahabat itu apa keselamatan? Mestilah kita ini ingin selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan memang itulah yang kita mohonkan. Selamat agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu banyak juga yang keliru tuh membaca tuh. Kadang-kadang ditambah nana di ujungnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Ada tak pernah dengar itu? Wa afiatan fil jasadina. Mana boleh begitu? Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada alif lam, enggak boleh ada dhamir di belakang. Dia mesti dibaca fil jasad. Sukun itu fil jasadi, kalau mau dibuat harokatnya masih dibaca lanjutannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kalau mau disukunkan fil ilm wa barakatan fir rizqi. Cuma karena kita ini terpengaruh dengan bahasa Indonesia, kita tambah-tambah nanya itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina. Enggak mungkin ada na itu kalau ada alif lam. Fil jasadi tambah pula na. Itu kalau orang tahu bahasa Arab dia senyum-senyum aja. Bisa pula tambah na gitu. Enggak mungkin terjadi, itu kaidah bahasa Arabnya rusak sekali. Boleh ditambah na tapi tak ada alif lam. Fi jasadina boleh. Wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina. Tapi itu tidak lazim dalam kaidah bahasa Arab. Kenapa? Pangkalnya dah ada kami, inna panjangnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Begitu idealnya. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, yang kami mohonkan ini apa? Salamatan fid din, selamat dalam agama. Kan gitu. Wa afiatan fil jasad, sehat badan. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Wa barakatan fil rizqi, rezeki barokah. Kan itu doanya tuh. Cuma karena kita nih rezeki berkah kami, gitu kan? Berkah rezeki kami maksudnya tuh barakatan fil, karena dicocokkan dengan bahasa Indonesia. Itu namanya pemaksaan bahasa Arab ke Indonesia. Maknanya gitu. Tapi kita memaklumi karena mungkin tak semua kita pandai bahasa Arab. Cuma kalau kita mau mengamalkan itu bagus tanya juga. Apa kemandai-mandai aja kita nambah nana tuh, tanya sama yang alim, yang berilmu tentang bahasa Arab. Boleh enggak ditambah nani Pak Ustaz? Nah, di situ rinciannya. Secara bahasa kalau mau ditambah na tanpa alif lam boleh, tapi tidak lazim dalam bahasa Arab karena mubazir dia, tabzir, mubazir kata. Karena dengan menyebut wa barakatan fir rizqi itu sudah otomatis masuk ke kaminya itu walaupun tidak disebut nanya. Ada lagi yang salah paham. Saya
pernah dulu membaca doa itu fir rizqi, kan dibunyikan kasrohnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Waktu itu wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, sengaja. Karena mungkin sebagian orang fil ilm itu agak lain bunyinya, akhir fil ilmi, ya enggak apa-apa karena dibaca kasrohnya. Wa barakatan fir rizqi. Adalah jamaah yang selesai sholat, Ustaz kalau nyebut fi rizki itu itu rezeki Ustaz saja yang Ustaz doakan tuh katanya. Barakatan fir rizki itu katanya. Itu kita jelaskan. Kalau fi rizki panjang baru rezeki saya artinya. Tapi karena ada alif lam fir rizki, berkah rezeki kita semua. Jadi walaupun tak ada naya, tapi karena inna tadi dah ada, maka tak apa-apa kita menyebut fir rizqi. Atau kalau mau disukunkan juga fir rizq. Sebagian orang payah nyebutnya tuh fir rizq. Jadi supaya enggak sulit, fir rizqi. Wa barakatan fir rizqi. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan 'indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sin, jangan syah. Banyak pula nyebut syakarat gitu kan. Kalau syakarat syukur artinya. Syakar sin. Sakarat itu sakaratul maut. Sakaratun. Allahumma inna nas'aluka apa tadi? Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Wan najata. Wan najata inilah yang disebut dalam hadis tadi. Wan najata minan nar. Selamat dari neraka. Selamatan selamat juga. Najata selamat juga. Selamat, terhindar, terbebas. Yang didoakan tuh wan najata minan nar, selamat dari neraka. Amin gitu. Nah, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, man najatu? Apa keselamatan itu ya Rasulullah? Man najatu? Apa yang dimaksud selamat? Mungkin kalau kita ditanya apa itu selamat, mungkin kita jawab itu ada Pak Selamat tetangga kita. Atau apa kita jawab selamat itu artinya orang terhindar dari hal yang tak baik. Nah, itu mungkin. Tapi Nabi saat itu tidak menjawab dengan jawaban definisi. Definisi selamat adalah ini dan itu, tidak. Nabi menjawab dengan amalan. Amalan apa yang menyebabkan orang bisa selamat dunia akhirat. Jadi Nabi itu ungkapannya itu dalam. Dia sebutkan dalam hadis ini ada 3 amalan. Kalau engkau lakukan amalan ini, hakikat makna hadis itu begitu, selamatlah engkau. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, kalau ingin selamat, amsik alaika lisanak. Amsik artinya imsak. Kita kan kalau Ramadan itu kan di kalender tuh ada imsakiyah Ramadan tuh, waktu imsak. Apa arti imsak, Bu? Bapak-bapak yang jawab nahan. Imsak dari kata amsaka yumsiku. Arti aslinya menggenggam, menahan, memegang. Memegang nih, amsaka yumsiku. Menahan bisa juga. Nah, apa hubungannya amsik dengan imsak? Orang imsak itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak dia kan ada berapa menit sebelum subuh itu imsak? 10 menit. Itu dari mana datangnya? Dia ada pula di YouTube tuh. Mana ada imsak? Itu perlu juga kita luruskan. Istilah imsak itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tak ada istilah imsak. Beberapa menit sebelum subuh itu menahan diri itu maksudnya pemahaman dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Jadi dalam riwayat itu disebutkan
bahwa Aisyah ditanya, wahai Aisyah, Rasulullah tuh berhenti makan dan minumnya untuk memulai puasa itu kapan? Apakah pas subuh itu atau beberapa saat sebelumnya atau gimana mengukurnya? Dulu tak ada jam. Mungkin kalau sekarang 10 menit sebelum subuh. Ini kita bisa sebut begitu. Dulu tak ada jam. Apa jawaban Aisyah? Nabi berhenti makan dan minum kira-kira 50 ayat yang dibaca orang beriman. Kira-kira membaca ayat 50 itu berapa menit? Maka ulama kita lah yang memberikan ijtihadnya kira-kira 10 menit. Itulah makanya ada istilah imsak. Jangan katakan tak ada dalil imsak itu. Ada dalilnya. Jadi kita menahan. Tetapi bukan berarti setelah imsak itu tak boleh makan dan minum lagi. Maksudnya waktu hati-hati di situ. Lebih bagus berhenti di situ. Andai kan memang sedikit lagi nih minum atau beberapa suap, 2 suap lagi, maka lanjutkan terus. Dia ibaratnya imsak ini lampu kuning. Lampu kuning masih boleh jalan enggak? Jalan terus. Tapi kalau ada lampu merah, jangan, nanti ditabrak. Begitulah imsak itu. Nah, yang ditahan ini apa kata Nabi? Kalau engkau ingin selamat, apa yang ditahan? Amsik alaika lisanak, lidahmu. Tahan lidah. Itulah kalau mau selamat, tahan-tahanlah lidah. Menahan lidah dari apa? Dari semua ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ucapan yang tak diridhoi oleh Allah itu apa saja? Banyak betul kalau mau disebut. Mulai dari mencaci maki, sumpah serapah, ghibah, namimah, ngadu domba, memfitnah, apalagi semualah. Mengucapkan kata-kata yang tak baik itu semuanya itu yang tak diridhai oleh Allah itu tahan lisan dari mengucapkan yang tak diridhai oleh Allah. Berapa banyak orang terpeleset gara-gara lisan. Lisan itu tajam, lebih tajam dari pedang katanya itu kan. Apalagi pilgub nih, itu maksud betul. Memang lisannya bisa ditahannya, tangannya tak bisa. Tangan tak bisa ditahan. WA-nya tuh di apa tuh, bawa komen-komen video-video itu. Caci maki juga. Sebetulnya perwujudan lisan itu tangan sekarang. Makanya betul kata Nabi, memang luar biasa. Nabi walaupun dulu belum ada HP, tapi apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi, kata Nabi. Orang Islam itu siapa? Orang Islam, seorang muslim sejati itu siapa dia? Orang muslim itu kata Nabi, orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Kok tahu Nabi kalau tangan ini sama kerjanya dengan lisan? Padahal belum ada lagi handphone sama dulu. Sekarang orang tidak menyakitinya dengan lisan langsung lagi. Mungkin ada juga masih, tetapi yang tangan ini lebih parah lagi nih sekarang. Kata-katanya. Jangan sampai pula kita gara-gara pemilihan ini kita saling caci mencaci, saling rendah merendahkan. Tidak lagi bersaudara. Dulu akrab betul, tapi karena beda pilihan, malah tak bersaudara lagi. Jangan sampai gara-gara ini rusak persaudaraan kita. Jadi penting kita. Kalau mau selamat, kan Nabi menawarkan keselamatan ini. Waktu ditanya sahabat, apa keselamatan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau mau selamat, 1, tahan lisan. Ada orang ibadahnya hebat, luar biasa, qiyamul lailnya, tahajudnya, witirnya tak tinggal, tak mulai. Siangnya puasa, saum, ibadah puasanya itu luar biasa. Mulai dari dulunya, sejak dulunya Senin Kamis,
kemudian 13, 14, 15 Ayyamul Bid, ditambah lagi Asyura, Arafah, bahkan sudah level puasa daun. Itu kan dah luar biasa tuh. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, berpuasa sehari, berbuka sehari. Mungkin ada orang yang sudah sampai ke tingkat luar biasa. Mudah-mudahan orang yang mengamalkan itu diberkahi oleh Allah, diberikan kebaikan yang banyak. Tetapi perlu juga diiringi dengan menahan lisan. Karena hakikat orang puasa itu dia harus bisa menjaga lisan. Di zaman Nabi ada orang ahli ibadah, tapi lisannya tak terjaga. Ini kan berarti ada sesuatu. Dilaporkan dia ke Nabi, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar. Ini ada orang ya Rasulullah, malamnya dia ibadah qiyamul lail, taqumul lail, wa tasumun nahar, siangnya dia banyak berpuasa ya Rasulullah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya tajam menyakiti orang lain. Lisannya tajam menyakiti tetangga. Jiran tetangga, jiran bahasa kita. Bagaimana dia nih ya Rasulullah? Sebetulnya sahabat ini mau konfirmasi ke Nabi, mudah-mudahan lisannya yang tajam itu bisa ditutupi dengan ibadahnya yang hebat. Malamnya dia qiyamul lail, siang dia berpuasa. Mudah-mudahan bisa menutupi kelemahan lisannya itu. Tapi jawaban Nabi tidak sesuai dengan harapan. Apa kata Nabi? Enggak bisa menutupi. Nabi mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan dalam dirinya, dia penduduk neraka. Rupanya gara-gara lisan ini kita masuk ke neraka. Kalau tak dijaga-jaga. Makanya kalau mau selamat, kan yang selamat tadi wan najata minan nar, wan najata minan nar, selamat dari neraka. Itu yang kita mohonkan kepada Allah setelah solat. Asal selesai solat itulah doa kita. Salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyaratan, sampai wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itulah doa kita. Tapi doa itu enggak cukup. Doa mesti dibarengi dengan usaha. Apa usaha kita agar selamat dari neraka? Amsik alaika lisanaka. Kalau tak terjaga lisan, kata Nabi, hiya min ahlin nar. Ya, mudah-mudahan kita setelah ini bisa menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang pertama. Ada 3 nih. Ini kita bagi-bagi supaya pas waktunya nih. Kalau mau kita panjangkan itu banyak tuh. Belum lagi cerita ghibah, fitnah, namimah. Panjanglah cerita tentang lisan ini. Bahkan tidak menunggu di akhirat, neraka, di kubur pun dah disiksa itu. Itulah yang disebutkan Nabi ketika Nabi sedang berjalan lewat pemakaman bersama sahabat. Nabi berhenti sebentar, kata Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Innahuma la yu'adzaban. Ini ada 2 orang dalam kubur ini, mereka berdua sedang disiksa, kata Nabi. Mengapa mereka disiksa ya Rasulullah? Nah, itu beda Nabi dan kita. Kalau Nabi dia dengar dia. Andai dengarlah kita orang yang dikubur itu disiksa, itu memang tak berbunyi lisan kita nih. Kalau gara-gara lisan itulah sebab azab itu, mungkin tak bercakap kita lagi. Nabi mendengar, maka lisan Nabi terjaga. Nah, apa kata Nabi? Ini 2 orang dalam kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma lam yastanzih minal baul. 2 orang ini sedang disiksa. Yang pertama, mengapa dia disiksa? Kalau dia buang air kecil, dia tidak istinja. Enggak istinja. Yang satu lagi, kenapa? Yamshi bin namimah. Yang satu lagi dia berjalan di muka bumi membawa ucapan mengadu domba. Pergi ke sana diburu, kan, pergi ke situ diburu. Pokoknya orang tuh berkelahi gara-gara lidah dia tuh. Asal berkelahi orang tahu sumbernya, itu pengadu domba tuh. Maka orang yang suka ngadu domba nih,
azabnya nanti tidak menunggu neraka, dikubur dah disiksa. Habis itu dia tunggu lagi azab terus sampailah ke neraka nanti. Makanya kita berlindung kepada Allah dari ucapan lisan yang tak baik ini. Maka kita perlu menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Yang kedua, apa amalan yang dapat menyelamatkan kita? Kata Nabi yang kedua, wal yasa'ka baituka. Wal yasa', hendaklah engkau meluaskan. Apa yang diluaskan? Baituka, rumahmu. Ini salah-salah paham nanti, ini harus luas rumahnya macam mana, maksud luas rumahnya. Maksud luaskanlah rumahmu ini bukan makna harfiah. Kalau luas rumah nanti ibu habis ini keluarkan semua lemari-lemari itu biar luas nampaknya rumah kan. Luaskan, habis semua dibuang-buang biar luas. Bukan begitu maksudnya. Dimaksud dengan luaskan rumahmu, rumah itu simbol diri kita, jiwa kita, simbol hati kita. Terus apanya yang diluaskan? Lapangkan hati. Maksudnya kosongkan sifat-sifat tercela dari hati. Kalau tadi lisan, ghibah, namimah, fitnah, adu domba, segala macam tadi. Sekarang yang di hati, luaskan hati ini maksudnya lapangkan. Dia sekarang banyak betul penyakitnya, maka buang-buang dia sehingga lapang hati itu. Gimana caranya? Dan apa saja yang harus dilapangkan, yang dibuang di hati itu? Semua sifat-sifat buruk di hati. Apa yang mengotori hati? Ya, hasad. Hasad itu kan, ya kalau bahasa kita iri hati, dengki itu kan sombong, angku, itu kan semua dari hati itu. Hatinya yang tak bersih. Maka kalau masih banyak penyakit hati, kalau mau selamat, buang penyakit itu. Buang semua-semua yang mengotori hati. Hasad ini yang paling berbahaya itu hasad. Di antara sekian banyak penyakit hati, kita bahas yang paling berbahaya aja lah dulu. Yang kecil-kecil nanti menyusul. Yang paling berbahaya dari penyakit hati itu hasad. Dan Nabi wanti-wantinya sejak dulu, kata Nabi, iyyakum wal hasada. Hati-hati engkau dengan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, dia memakan seluruh kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Apa maksudnya? Banyak kebaikan sudah dibuat, amal ini, amal itu, banyak amal sudah kita buat, tapi ada penyakit hasad. Gara-gara hasad itulah amal-amal yang lain itu hilang, tak bernilai, seperti api memakan kayu bakar. Ibaratnya kita beramal itu dah mengumpulkan kayu, kumpul. Rupanya gara-gara ada satu permasalahan, maka kayu itu dibakar. Tak bernilai amal-amal itu lagi, gara-gara penyakit hasad. Jadi kita tidak mau penyakit hasad ini masih ada dalam diri kita. Seperti apa contoh hasad itu? Kata Imam Al-Ghazali, definisi hasad itu dibagi dua. Sebelum masuk ke contoh, tapi real di dalam keseharian kita. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, hasad itu karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi. Tidak suka orang lain dapat nikmat. Tak suka orang lain dapat nikmat, itu hasad kan. Tapi itu belum lagi full hasadnya, baru 50%. Kalau hasad itu menjadi 100%, ada satu lagi, wa hubbu zawaliha, ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dari dirinya. Itu udah 100%. Jadi udah lengkap tuh lah. Kalau udah dua itu mengidap ke dalam hati seseorang, sudah lengkap lah. Semua amal kebaikannya bisa hilang hangus.
Kenapa? Karena dia tak suka orang lain dapat nikmat, dan bahkan dia ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Jaga-jagalah hati ini, tengok-tengok rasa-rasa. Kalau ada rasa-rasa begitu, buang cepat-cepat, lapangkan, kosongkan. Bu, anak saya lulus bu, perguruan tinggi, beasiswa di luar negeri. Langsung demam dia dengar tuh. Demam puyuh dia langsung. Kenapa? Tak senang dia dengar berita baik itu. Padahal dia seharusnya alhamdulillah. Itu tanda hati bersih. Tapi kalau tak senang dia dengar berita baik itu ingat, itu sudah ada penyakitnya itu. Dibuang cepat itu, hilangkan. Nah, itu bukan ibu sini, ibu di sana maksudnya. Itu contoh di luar sana. Jadi kita mudah-mudahan penyakit hasad ini juga hilang dari diri kita. Yang pertama tadi, lisan kita jaga dari ucapan yang tak baik. Yang kedua, hati dihilangkan sifat-sifat buruk yang ada di hati itu, sifat sum'ah, sifat hasad dan lain sebagainya itu. Banyaklah kalau kita cerita tentang penyakit hati itu. Yang ketiga kata Nabi, kalau engkau ingin selamat, wabki ala khati'atika. Wabki, menangislah engkau. Menangis karena apa? Ala khati'atika, karena dosa-dosamu, dosa masa lalu kita. Pernah tidak kita menangis karena dosa kita? Pernah, alhamdulillah. Itu tanda bahwa hati lembut. Orang yang bisa menangis karena dosa itu tanda hati lembut. Kan ada terapinya. Gimana terapinya supaya hati lembut, supaya bisa menangis? Itulah disuruh ziarah kubur diantaranya kan. Ingat mati, bahwa kita ini sampai masanya dicabut nyawa kita, amal masih sedikit. Itu bisa melembutkan hati, menetes air mata kalau takut dengan azab Allah. Ada terapinya, cara bersedekah. Bersedekah itu kata Nabi, itu bisa melembutkan hati. Kata Nabi, engkau beri makan. Kan ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya hatiku ini keras, hatiku ini susah menerima nasihat, mudah meremehkan orang, menyepelekan orang, menolak aja bawaannya. Nah, orang yang begini ini hati keras, gimana cara melembutkan? Kalau zaman Nabi orang hati keras ini mengadu, gimana melembutkan hatiku nih ya Rasulullah? Kata Nabi, in aradta talyina qalbika fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau engkau ingin melembutkan hatimu yang keras itu, engkau beri makan orang miskin. Datang ke rumah orang miskin itu, cari mana orang yang du'afa itu, yang memang tak makan dia dah 2-3 hari itu. Banyak orang yang seperti itu, cuma kita tak tahu datanya aja. Coba cari orang-orang yang betul-betul sulit betul dia hidupnya. Bawakan rantang ke rumahnya siang-siang tuh. Rantang sama isi-isi. Kalau rantang, apa ibu gue bawa rantang bawakan. Kalau perlu ajak makan. Makanlah Pak, Bu, makan nak. Itu dia yang jarang-jarang. Ada orang yang suka meminta-minta, ada orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Tapi hidup memang susah. Cari orang-orang yang begitu. Datang kita ke rumahnya, bawa dia makan, nanti dia akan mengucapkan terima kasihnya itu luar biasa. Terima kasih Bu, tak pernah ada orang hantar kami makan ini Bu. Berkaca-kaca matanya. Kita menengok dia, ternyata ada orang susah seperti ini. Bukan main lagi ucapan terima kasihnya. Tersadarlah kita, akhirnya hati yang keras itu jadi lembut. Makanya itu yang pertama kata Nabi, cara untuk melembutkan. Yang keduanya, wamsah ra'sal yatim. Engkau usap kepala anak yatim. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tetapi jangan mengusap saja. Mengusap itu artinya apa? Itu tanda sayang, tanda peduli. Sunnah mengusap kepala. Bahkan ada hadisnya, siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dia mendapatkan pahala sebanyak rambut yang ada di kepalanya.
Cuma jangan dibanding-bandingkan anak yatim tuh, mana yang rambutnya agak lebat, lebih banyak pahalanya. Ya tak begitu makna harfiah, bukan begitu maknanya. Maksudnya peduli. Itu mau rambutnya memang udah gundul dia, tetap juga diusap. Maksudnya banyak itu kan. Jangan artikan harfiah. Peduli kepada anak yatim. Itu cara melembutkan hati. Yang satu lagi cara melembutkan hati itu gimana? Engkau ziarahi orang, maksudnya orang sakit, termasuk juga orang yang sudah wafat. Kalau kita ziarah ke makamnya, di situ kita disuruh untuk membaca doa di depan pemakaman tuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni alam barzah, baik di kalangan orang-orang beriman dan orang-orang yang beragama Islam. Itu ya diucapkan itu. Kemudian nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kalian juga untuk kami, semoga mendapatkan kebaikan. Wa inna yastaghfirullah ghafarallah. Semoga yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kalian yang sudah duluan, juga rahmat itu diberikan kepada kami yang masih hidup belakangan meninggalnya. Kalian duluan, kami belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Orang kalau dah nyebut begitu bergetar hati. Sebentar lagi kami. Kalau kalian dah duluan, itu sudah dipanggil. Sampai masanya kami yang akan dipanggil lagi. Kalau kalian duluan, insya Allah sampai masanya kami juga akan sama seperti kalian. Oh, kalau udah sampai dia kepada pemahaman doa itu, maka ziarah kubur itu dia jadikan introspeksi diri. Ketika dia ingat dosa-dosanya, menetes air matanya. Kalau belum pernah menangis karena dosa-dosa kita, bahaya tuh. Kalau belum pernah menangis karena dosa, Nabi suruh fatabaku, engkau carilah caranya supaya engkau bisa menangis. Kalau perlu buat-buatlah menangis. Buat menangis kata tabaku, fatabaku, maksud paksakan supaya menangis karena kita pernah berbuat dosa. Nah, jadi menangislah atas dosa-dosa. Kadang-kadang sebagian orang payah dia menangis. Tapi kalau nonton film India menangis. Nonton film India bisa dia menangis. Kalau ingat dosa tak pernah menangis. Ini kan apa sebab? Tergantung juga. Belum tentu juga orang menangis tuh hatinya itu lembut. Tergantung. Kalau nangisnya karena apa? Nah, jadi kita perlu introspeksi diri. Menangislah karena dosa-dosa. Banyak juga orang bangga dengan dosa. Na'udzubillah. Kalau dia cerita dosa, itu dengan kebanggaan. Dek katanya. Abang dek katanya. Mana tempat kalau dia cerita, atau kalau dia ada sebagian bapak dulu, nah, ada pula yang begitu. Semua tempat-tempat maksiatnya udah bapak lewati semuanya. Bangga kalau dia cerita tuh. Mana tidak? Dilewati aja Pak. Bagus berarti Pak ya. Lewati aja, nggak masuk dia, nggak singgah. Nah, jadi memang luar biasa. Seharusnya dia tidak bangga dengan dosanya, menangis. Wabki ala khati'atika, menangislah engkau karena dosa-dosa masa lalu. Bahkan gimana caranya supaya menangis sendiri tak bisa. Itu kan orang yang mendapatkan naungan di akhirat, salah satunya itu karena menangis. Kan ada 7 kata Nabi itu, sab'atun 7 orang, 7 kelompok golongan. Yuzilluhumullah yaumal qiyamah, akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluhu, tidak ada naungan melainkan naungan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Siapa yang dapat naungan? Yang di mana saat itu orang sangat butuh naungan itu. Siapa yang mendapat naungan? Ada 7 golongan. Salah satu
Yang 7 itu, salah satu dari yang 7 itu rajulun, seseorang yang bangun di malam hari, zakarallah, kemudian dia berzikir mengingat Allah, khalian, di tengah kesendiriannya, fafadat ainahu, menetes air matanya karena takut dengan azab Allah, masa lalu yang gelap kelam. Nah, itulah orang yang akan selamat, yang dapat naungan nanti di akhirat. Ternyata karena air mata. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan, ainani la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak disentuh api neraka. Yang pertama, ainun, mata yang terjaga di malam hari untuk menjaga perbatasan. Ya, kalau di Palestina tuh ada orang-orang yang siap dia melawan kantuknya untuk menjaga umat nih, kaum muslimin. Atau zaman-zaman dulu, peperangan zaman dulu. Kalau sekarang dijaga perbatasan pun kalau datang bomnya payah juga. Tapi mungkin ada alat apa yang bisa dijaga untuk menghindarkan itu, bisa jadi menjaga perbatasan kaum muslimin. Jadi kalau dia mempunyai laut, itu kan bisa di kapal datang, dia siap menjaga supaya umat Islam ini selamat. Tapi kita sekarang mau buat itu, menjaga perbatasan karena konflik perang, alhamdulillah tempat kita tak ada. Tapi meskipun tak ada dua. Yang kedua lagi, yang pertama orang yang matanya terjaga karena menjaga perbatasan. Yang kedua kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut dengan azab Allah, takut dengan dosanya, menangis karena takut dengan azab yang Allah timpakan kepada dia karena masa lalunya yang pernah berdosa. Nah, maka kalau 3 ini kita amalkan, maka selamatlah kita dari hal-hal yang tidak baik. Apa selamat itu ya Rasulullah? 3 kata Nabi. Yang pertama, engkau jaga lisanmu dari ucapan yang tak baik. Yang kedua, lapangkan hatimu dari sifat-sifat hati yang buruk. Yang ketiga, menangislah karena dosa-dosamu. Jaga lisan, jaga hati, menangisi dosa. Nah, itulah tema kita pada malam hari ini. Sampai di sini kajian kita. Ada yang mau kita diskusikan? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga lisan. Jadi ini kadang-kadang rancu ini. Itu banyak orang menjaga lisan sehingga anaknya nak sholat pun dia diam juga. Iya. Orang juga diam juga. Nanti kalau diomongkan alasannya malah tersinggung, merusak hati. Sementara ada hadis juga, ada ayat yang menyuruh kita menyampaikan. Kan dikatakan setan yang bisu itu diam saja. Iya, betul. Jadi mohon dipaskan itu. Nah, sebetulnya dah pas dah Pak. Iya kan, cuma tadi mungkin bahasanya menjaga lisan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kan gitu tadi. Semua hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kalau anak perempuannya dibawa laki-laki itu jangan diam. Oh, tak bisa nih. Jangan sampai diam, nanti tersinggung tak bisa, tak masuk dia itu kan. Kalau sampai anaknya tak sholat dia diam, nanti tersinggung anak saya, tak berlaku itu. Menyuruh anak untuk sholat sejak umur 7 tahun lagi. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin. Bahkan bukan sekedar apa lagi, fisik mainnya tuh. Kalau 10 tahun disuruh sholat dia menolak, pukullah kata Nabi. Berarti tak bisa juga kita pahami, tidak bisa dijelaskan konteksnya sekedar tersinggung perasaan, bukan. Tapi pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Adapun kita ibu-ibu harus bercakap kalau anaknya bermasalah. Kalau anaknya balik malam, harus dari mana engkau?
Mana mungkin dia ada hal-hal yang tak baik, itu harus ngomong, tak bisa kita diam. Berarti apa kata kuncinya? Menjaga lisan pada hal-hal yang tidak diridhoi. Tapi pada hal-hal yang harus kita bicara, bercakaplah. Jangan sampai kita diam. Itu syaitan akhras. Kalau kita pada hal-hal yang tak baik, pada hal-hal yang seharusnya kita bicara kita malah tidak, maka kita dianggap seperti setan bisu. Nah, maka kita memang harus dipisahkan Pak ya, yang mana kontennya. Tapi bagus Bapak nanya itu supaya jangan salah paham pula kan. Salah paham pula kita, kalau gitu habis ini kita kunci lah mulai dari kita. Nah itu Pak ya. Baik. Terima kasih atas perhatian jemaah semuanya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.